Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau membicarakan mengenai penyakit yang lagi tren, yaitu GERD, anxiety. Luar biasa nih penyakit ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena waktu 10 tahun yang lalu saat saya mulai fokus di bidang psikosomatik, ya, tahun 2010 semenjak saya pulang dari Amerika Serikat, mengikuti kursus psikosomatik di sana, itu sebenarnya penyakit ini belum terlalu dominan. Kalau dilihat tuh kasus-kasus psikosomatik yang datang ke saya lebih banyak gangguan panik lah. Lebih dominan mengeluh jantung berdebar-debar, sesak napas ya, itu lebih klasik lah. Jarang yang menghubungkannya dengan gangguan lambung. Nah, belakangan ini menariknya adalah kasus-kasus yang terkait dengan kecemasan atau anxiety ini banyak dikaitkan dengan kondisi gangguan lambung. Khususnya mereka menganggapnya adalah GERD atau Gastroesophageal Reflux Disorder. Walaupun sebenarnya kalau di dalam prakteknya kenyataannya tidak selalu GERD atau jarang ya yang benar-benar GERD. Kebanyakan itu lebih dominan dispepsia fungsional. Mengenai dispepsia fungsional, saya pernah bahas di beberapa video sebelumnya, dan kali ini saya mau fokus ke GERD anxiety dulu. Fokus dari GERD anxiety ini memang harus dulu pertama kali membedakan apakah ini suatu kondisi GERD beneran atau bukan. Kalau misalnya memang gangguan GERD atau gangguan lambung yang benar-benar murni berasal dari masalah lambung, biasanya dengan pengobatan selama 2-3 minggu itu sudah membaik. Teman-teman pasti pernah lah mengalami suatu gangguan dispepsia atau gangguan lambung ya, sakit mah. Paling makan obat 1-2 hari bahkan sudah baik dan tidak perlu minum obat lagi. Teman-teman kita yang doyan cabai sampai makan dengan berbagai level pedas tertentu, kayaknya lambungnya baik-baik saja tuh. Atau yang suka minum kopi sampai 3 gelas sehari juga demikian. Mereka semuanya santai-santai aja kelihatannya kalau minum ataupun makan yang sebenarnya itu bisa mengiritasi lambung. Nah, demikian artinya bahwa kebanyakan kasus-kasus gangguan lambung ini sebenarnya bisa diperbaiki. Anggaplah kalau teman-teman kebanyakan makan pedas dan mencret akhirnya ataupun perih perutnya, mungkin minum antasida sudah selesai. Atau yang sakit lambung gara-gara kebanyakan makan, kembung, dia cukup misalnya minum domperidon. Itu juga bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan akibat peristaltik yang tidak terlalu baik gitu ya di lambungnya. Nah, menjadi lebih sulit diketahui adalah bahwa ternyata banyak sebenarnya nih, kalau saya lihat ya di dalam prakteknya itu, teman-teman itu sebenarnya memiliki masalah kecemasan. Jadi sebenarnya teman-teman itu sudah mengalami kecemasan, namun kecemasan itu mungkin belum terlalu dominan. Ya, sehingga ketika ada suatu kondisi sakit lambung ataupun berdebar-debar ataupun perasaan sesak napas, timbullah kecemasan itu menjadi suatu dominan yang paling mempengaruhi keadaan tersebut. Jadi kalau saya lihat dalam praktek saya sehari-hari sebagai dokter yang bergerak di bidang psikosomatik, problemnya sebenarnya adalah bagaimana sistem ya kecemasan ini tuh kelihatannya nggak kentara. Ya, makanya dulu zaman waktu mulai saya menekuni bidang psikosomatik di tahun 2010, keluhan kondisi gangguan kecemasan yang datang itu memang khas sekali. Kebanyakan adalah gangguan kecemasan panik. Teman-teman boleh lihat tuh video-video yang saya buat sekitar 8 tahun lalu atau 9 tahun yang lalu. Rata-rata fokusnya saya ngomongin gangguan kecemasan tanpa embel-embel masalah lambung. Ya, coba deh perhatiin lagi, buka di berbagai video saya. Namun belakangan ya sejak tahun 2015 ketika saya mulai bekerja sama dengan Dr. Ari Varial ya, beliau seorang profesor sekarang di bidang ilmu gastroenterologi.
itu baru mulai banyak ya kasus-kasus GERD anxiety. Apalagi teman-teman punya komunitas ya di Facebook, di WhatsApp group mungkin atau Telegram ya, membuat suatu grup-grup GERD anxiety Indonesia, atau misalnya yang berkaitan dengan kasus-kasus yang lainnya yang berkaitan dengan GERD atau gangguan lambung dan anxiety. Baru dah mulai banyak orang mengalami kondisi seperti ini, kelihatan muncul di permukaan bahkan di dalam praktek saya sehari-hari. Bayangkan kalau sekarang di dalam praktek itu setengahnya itu banyakkan adalah masalah yang berkaitan dengan lambung. Nah, menariknya mungkin teman-teman juga perlu tahu bahwa ketika kita melihat kondisi gangguan lambung ini, seketika kita bisa tahu bahwa oh ternyata kalau gejala lambungnya itu cukup stabil, ya membaik semuanya oke, itu segera cepat baik juga kadang-kadang kecemasannya. Namun kalau yang ketinggalan kecemasannya itu masih dominan, oh artinya mungkin sebenarnya problemnya bukan cuma di gangguan GERD-nya atau lambungnya, tetapi sebenarnya adalah gangguan kecemasan yang dipicu oleh kondisi gangguan lambung. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan sama teman-teman nih? Yang pertama adalah kalau misalnya teman-teman mengalami sakit lambungnya, apapun namanya lah, mau gastritis ke, mau dispepsia ke, mau GERD ke, atau cuman esofagitis, atau apapun yang dapat dari teman-teman dokter penyakit dalam atau lambung, maka obatin dulu aja yang benar. Ya, obatin dulu yang benar sampai baik. Kemudian jangan stres ataupun jangan sampai nggak bisa mikirin bagaimana mesti bertindak. Jadi Anda tenang saja, pokoknya fokus pada pengobatannya dulu. Namun ketika pengobatannya tersebut selama 2 minggu kok tidak mendapatkan perbaikan, dokternya juga udah bilang Anda ini sebenarnya nggak kenapa-napa, atau bahkan seperti pasien-pasien saya yang dikatakan oleh dokternya, Anda kayaknya kudu ke dokter jiwa deh, kayaknya Anda membutuhkan suatu proses perbaikan di sistem saraf pusatnya juga selain daripada lambungnya, maka mungkin Anda sudah mulai mengalami kecemasan. Ketika itulah mungkin perlu pengobatan bukan cuma oleh dokter lambung atau penyakit dalam, tetapi juga oleh dokter jiwa. Dokter jiwa berfungsi untuk membantu supaya nyaman di sistem saraf pusatnya seperti yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi jangan lupa untuk selalu fokus pada bagaimana pengobatan dasarnya dulu, ya, supaya nggak makin cemas. Jadi jangan bingung, mesti mana duluan yang harus diobatin, mana yang harus diperbaiki. Fokusnya kalau GERD lambung anxiety, maka GERD-nya dulu atau lambungnya dulu. Kalau nggak membaik selama 2 minggu, mungkin perlu adanya tambahan dari dokter jiwa. Apalagi kalau dokternya sendiri, dokter penyakit dalamnya mengatakan Anda ini sebenarnya tidak problem terlalu berat di lambungnya. Mungkin pencetus cemasnya yang menjadi lebih dominan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman kembali lebih memahami masalah-masalah kecemasan ini. Di kesempatan lain saya akan memberikan berbagai macam informasi terbaru terkait dengan kondisi di dalam praktek saya dan bagaimana saya menangani kasus-kasus ini di dalam praktek sehari-hari. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat dan jangan lupakan mantra kita bersama ya, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.